Yuk, Pram di sini. Kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang merupakan bapak pendidikan Indonesia yang sebutannya akan terus diletakkan kepada seorang pendidik bersahaja yang rela melepas jubah kebangsawannya agar bisa membaur dan merakyat. Tapi jarang kita tahu, sebelum menggagas filosofi pendidikan kita saat ini, beliau memulai langkahnya sebagai seorang aktivis, pejuang, dan wartawan yang cerdas serta tajam dalam mengkritik penjajahan di masa itu. Dialah Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Pendidikan Indonesia kini memulai perjuangannya dengan sangat amat panjang. Beliau juga merupakan seorang bangsawan yang berani membaur dengan rakyat biasa demi memulai perjuangan di dunia pendidikan. Sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai langkahnya sebagai seorang aktivis, pejuang, dan wartawan. Ki Hajar Dewantara terlahir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Waktu beliau lahir, beliau memiliki tubuh yang sedikit berbeda karena berbedanya ini, ayah beliau itu memberikan nama pena yang sangat lucu buatnya. Namun, menurut sahabat sang ayah, bentuk fisik ini yang menjadi atau menandakan sang bayi atau sang anak ini yang akan berpengaruh besar ke depannya. Di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dokter di Batavia. Secara cuma-cuma, namun dikarenakan tubuh beliau yang sering sakit, beliau harus tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya, walaupun dari unsur pencabutan ini ada dicurigai politis di belakangnya. Karena gagal menjadi seorang dokter, tidak membuat tekad beliau hilang arah, malah membuat beliau menemukan kekuatan baru. Hanya dengan bersenjata kertas dan pena, tulisan Pak Suwardi ini mampu menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan pada saat itu. Mereka adalah Dr. Cipto dan Douwes Dekker. Ketiga orang inilah yang kemudian mendirikan partai pertama atau National Indisch Parties, partai politik pertama di Hindia Belanda. Dan juga mereka dijuluki sebagai tiga serangkai tentunya. Lewat partai politik pertama di Nusantara, Pak Suwardi semakin garang mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Pada puncaknya, beliau menuliskan sebuah kritik yang sangat tajam yang ditujukan kepada bangsa penjajah, yang berjudul Als ik eens Nederlands word. Tulisan yang sangat keras dan menggegerkan ini dibuat saat perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang sedang mereka jajah, dengan ongkos yang harus dibayar mahal oleh orang-orang yang mereka tindas. Merahlah wajah dan telinga Belanda saat mendengar dan membaca tulisan Pak Suwardi. Suara lantang Pak Suwardi dianggap sudah keterlaluan, bersama tiga serangkai itu pun dibuang ke negeri Belanda. Selama diasingkan, Pak Suwardi membaca banyak buku dan menemukan banyak sekali gagasan yang idenya mampu meningkatkan semangatnya untuk terus berjuang. Selama 6 tahun, diasingkan dari tahun 1913 hingga 1919. Akhirnya, Pak Suwardi balik ke tanah air. Beliau balik ke Indonesia bukan untuk liburan, melainkan membangun perjuangannya. Sampai pada akhirnya Pak Suwardi harus berhadapan lagi dengan pemerintah kolonial Belanda hingga sampai mendekam di penjara. Selama mendekam di penjara, Pak Suwardi mendapatkan kabar bahwa istrinya sedang mengalami pendarahan setelah melahirkan.
Tapi dari sinilah semua dimulai, berkat istrinya yang mengingatkan Pak Suwardi tentang janji beliau kepada sang guru agar dapat mendidik kaum bangsanya yang tertindas. Bagai mendapat ilham, Pak Suwardi pun segera bersiap lahir menjadi sosok yang baru. Ketika bebas, ia lekas mendirikan sebuah sekolah taman siswa pertama. Inilah cara perjuangan yang beliau pilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata pendidikan. Beliau juga meninggalkan nama kelahirannya atau menggagalkan nama kelahirannya, menggantinya dengan nama panggilan yang sekarang kita dengar sampai saat ini, yaitu Ki Hajar Dewantara. Mimpi beliau sangat besar dan melampaui cita-citanya untuk meraih kemerdekaan, bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa, tapi juga kebodohan yang memenjara. Mimpi beliau sangat besar dan mampu melampaui cita-cita untuk meraih kemerdekaan. Bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa, tapi juga dari kebodohan yang memenjara. Perjuangan melawan penjajah tidak selalu menggunakan senjata. Kisah dari seorang dokter rakyat yang membela kaumnya dengan cuma-cuma, juru ketik yang rajanya mengkritik, ataupun seorang pendidik yang rela turun dan meninggalkan zona nyaman. Dari sinilah kita banyak belajar bahwa menyadarkan kita tentang kalau perjuangan itu adalah tentang memiliki ide dan mimpi yang besar, serta harus butuh perjuangan yang besar, butuh komitmen yang tinggi. Dari cerita bapak pendidikan kita belajar banyak hal bahwa jatuh bangun itu pasti selalu terjadi. Bahkan beliau selama 3 dekade bersama 3 serangkai tadi, bersama Bapak Dr. Cipto dan Bapak Daus Dekker, mereka sama-sama membangun cita-cita untuk kemerdekaan, untuk membuat kemerdekaan bisa dinikmati oleh semua orang, bahkan hari ini kita menikmatinya. Sekarang adalah tugas kita untuk melanjutkan perjuangan itu, membangun semua cita-cita yang bermanfaat bagi semua orang, serta bisa membangun bangsa yang lebih bagus lagi, seperti yang para pejuang kita lakukan terdahulu, seperti yang Pak Ki Hajar Dewantara berikan ke kita saat ini. Itu saja, terima kasih dan sampai jumpa.